bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nurman, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 1 Kodeoh, alamat Desa Kalukaluku, Kecamatan Kodeoh, Kabupaten Kolaka Utara. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah rakyat dari Sulawesi Tenggara, yaitu kisah Lasirimbone. Lasirimbone adalah seorang anak yang sangat baik hati. Ia tinggal bersama ibunya bernama Wak Roe. Ayahnya sudah lama meninggal saat ia masih kecil. Suatu hari, ada pedagang kain dari desa Lapatamba yang ingin menemui mereka. Saat menemui mereka, Lapatamba melihat Wak Roe dan langsung jatuh hati kepada Wak Roe. Selesai berdagang, Lapatamba pergi menemui sesepuh desa meminta izin untuk menikahi Wak Roe. Dengan izin sesepuh desa, Wak Roe pun menyetujui pernikahan itu. Lagi pula, Lapatamba berjanji akan menyayangi Lasirimbone seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari setelah menikah, Lapatamba mengingkari janjinya. Lapatamba menyuruh Wak Roe untuk membuang anaknya ke dalam hutan. Betapa hancur hati Wak Roe. Akan tetapi, ia tidak bisa membantah perintah suaminya. Lagi pula, Lapatamba mengancam akan membunuh Lasirimbone jika ia menolak perintahnya. Dengan berat hati, Wak Roe membuang anak satu-satunya ke dalam hutan. Ia pun berpesan, "Jaga dirimu baik-baik anakku, Tuhan akan selalu menjagamu. Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakanmu." Lasirimbone pun ikut menangis, akan tetapi ia sadar bahwa anak laki-laki tidak bolehlah cengeng. Sepeninggal ibunya, Lasirimbone langsung melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Setelah beberapa hari berjalan, ia menemukan jejak kaki yang tidak biasa. Jejak kaki itu sangatlah besar. Wah, jejak kaki makhluk apa ini? Kenapa bisa sebesar ini? Tanya Lasirimbone dalam hati. Setelah itu, ia mengikuti jejak kaki itu dan sampailah ia dalam suatu rumah yang sangat besar. Tiba-tiba bumi bergetar. Bum, bum, bum. Lasirimbone bingung. Dari mana asal bunyi itu? Ternyata getaran itu berasal dari perempuan raksasa yang sedang menumbuk. "Siapa kau, anak muda? Kenapa kau bisa berada di sini?" tanya raksasa itu dengan bingung. Lasirimbone pun menceritakan asal-usulnya. Akan tetapi, ternyata raksasa itu adalah raksasa yang baik hati. Ia mengizinkan Lasirimbone untuk tinggal di situ. Dan ia pun berpesan, "Lasirimbone, kau boleh tinggal di sini, tetapi kau harus berjaga-jaga karena di sini banyak jin dan binatang buas yang dapat melukaimu. Dan jangan kemana-mana dan tetaplah di rumah saja." Lasirimbone pun menuruti perintah raksasa itu. Tetapi beberapa hari kemudian Lasirimbone pun mulai bosan. Ia meminta izin untuk keluar rumah dan pergi menangkap ikan. Ternyata hari itu adalah hari keberuntungan Lasirimbone. Ia mendapatkan sangat banyak ikan. Tidak lupa juga ia menaruh bubunya ke dalam sungai kembali, berharap esok bubu itu akan penuh dengan ikan. Keesokan harinya, Lasirimbone meminta izin kembali untuk pergi ke sungai. Anehnya, tak seekor ikan pun masuk ke dalam bubu itu. Ia pun menaruh kembali umpan ke dalam bubu dan menunggu. Setelah lama menunggu,
Ia pun lelah dan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Alangkah kagetnya ia saat pulang, ternyata ikan dalam bubuk itu dimakan oleh jin. Dengan amarah, Lasrimbone menyerang jin itu. Karena tidak siap, jin itu pun kalah. "Lepaskan aku, anak manusia. Sebagai ganti ikan-ikan yang aku curi ini, ambillah cincin ini. Cincin ini dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang telah meninggal." Lasrimbone pun menerima cincin itu dan melepaskan jin itu. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah raksasa itu. Setelah tak berapa lama berjalan, ia menemui sungai, lalu menyeberangi sungai itu. Saat ia menyeberangi sungai itu, ia melihat seekor panda yang sedang berjalan di atas air. Dengan heran, ia bertanya, "Hai panda yang baik hati, bagaimana kau bisa berjalan di atas air?" Panda pun mengeluarkan jimat kalung miliknya. Ia berkata, "Kalung ini, jika kau mempunyai kalung ini, kau bisa berjalan di atas air sesuka hatimu. Jika kau mau, kau boleh memilikinya. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Setelah itu, Lasrimbone menerima kalung itu dengan sukacita. Ia pun meneruskan perjalanannya untuk pulang ke rumah raksasa itu. Tak lama kemudian, ia menemui seorang nelayan yang sedang memancing. "Wah, banyak sekali ikan yang Bapak tangkap. Hebat." "Iya, anak muda. Aku menggunakan keris sakti untuk menangkap ikan ini. Keris ini bisa mengikam sendiri jika diperintah." Singkat cerita, nelayan ini pun memberikan keris itu pada Lasrimbone. Selama mempunyai tiga benda pusaka itu, Lasrimbone selalu membantu orang-orang. Ia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, dan menangkap hewan buruan dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Karena itu, raksasa itu pun tidak khawatir lagi dengan keselamatan Lasrimbone. Suatu hari, Lasrimbone berjalan-jalan ke desa tetangga. Ia mendengar suara tangisan seorang gadis. "Hai, namaku Lasrimbone. Apakah aku boleh tahu kenapa kau menangis?" Gadis itu bernama Wak Nengpuriroh. "Hidupku tidak lama lagi. Ketujuh kakakku telah meninggal dimakan seekor naga. Hari ini adalah giliranku." Dengan tersenyum, Lasrimbone pun berkata, "Tenang saja, aku akan membantumu. Aku akan membunuh naga itu dengan keris saktiku." Tidak lama kemudian, naga itu pun datang dan siap menyantap Wak Nengpuriroh. Gadis itu gemetar dan takutnya luar biasa. Lasrimbone pun menenangkannya dengan tenang dan membisikkan kepada kerisnya untuk menusuk perut naga itu dan mengoyak-oyakkan perutnya. Naga itu pun mati seketika. Betapa takjubnya Wak Nengpuriroh terhadap kejadian itu. Begitu pula dengan kedua orang tuanya dan seluruh warga. Mereka berterima kasih kepada Lasrimbone karena telah membunuh seekor naga jahat yang selama ini mengganggu warga. Sebagai tanda terima kasih, mereka meminta Lasrimbone untuk tinggal di desa mereka. Lasrimbone pun menerima tawaran itu. Lasrimbone pun kembali ke rumah raksasa untuk berpamitan. Setelah itu, Lasrimbone pun tinggal di desa itu dan hidup bahagia dan aman bersama teman-teman barunya. Pesan cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara, kisah Lasrimbone untukmu adalah bersabarlah saat mendapat masalah.
karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan jangan lupa, terkadang keajaiban bisa saja terjadi. Baiklah, itu tadi kisah Lasirimbone dari Sulawesi Tenggara. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.